Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekaman berikut saya buat untuk penugasan webinar Pekerti. Saya menanggapi video dari Bapak Syihabuddin Said. Adapun teori-teori belajar yang disampaikan oleh Bapak Said sangat menarik dan saya rumuskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Setelah mendengarkan video dari Bapak Syihabuddin Said, saya menjadi tahu bahwa ada banyak teori-teori belajar, tidak hanya yang umum saja, seperti biasa, yang dipakai oleh para mahasiswa dalam tugas akhir seperti teori behavioristik, teori kognitivisme, atau teori konstruktivisme, tapi juga ada teori humanistik dan sibernetik. Beberapa kasus yang saya temukan dalam beberapa tugas lapangan atau tugas akhir mahasiswa, kebanyakan para mahasiswa hanya sekedar tahu tentang teori belajar, namun belum bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran itu sendiri. Khususnya saya sendiri mengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dari pemaparan dari Pak Syihabuddin Said, saya menjadi mengenal bahwa teori behavioristik bisa juga digunakan di pembelajaran sekarang ini, khususnya pembelajaran daring. Namun, pembelajaran itu harus disampaikan melalui model-model kolaboratif yang interaktif. Sedangkan kognitivisme atau teori kognitif itu masih bisa membantu para fasilitator untuk mendapatkan hasil belajar peserta didik. Untuk teori humanistik, teori tersebut biasa kami gunakan di universitas kami sendiri Sanata Dharma, yaitu menerapkan sintak dalam pendekatan humanistik sendiri. Kami mengimplementasikan teori belajar humanistik dalam satu pendekatan pembelajaran dinamakan pendekatan pedagogi reflektif. Adapun sintaknya yang pertama menggali konteks para peserta didik, menggali pengalaman, menggali aksi, menggali refleksi, hingga menggali evaluasi. Sedangkan teori sibernetik untuk di pembelajaran saat ini saya rasa menjadi lebih baik apabila semua peserta didik bisa menerima informasi tersebut. Dan teori belajar sibernetik akan lebih efektif apabila bentuknya itu dalam satu video, penjelasan video, sehingga peserta didik bisa mengulang-ulang kembali kompetensi yang belum bisa dikuasai dalam bentuk informasi. Sedangkan konstruktivisme, untuk teori konstruktivisme, saya melihat bahwa memang sulit untuk diimplementasikan di masa pembelajaran daring, namun ini lebih efektif apabila kita bisa menggali gagasan baru dari peserta didik, pengalaman belajar dari satu proses. Untuk itu saya menguraikan sedikit beberapa yang sudah saya ringkas. Yang pertama, dari perbedaan sendiri itu perbedaan dari tingkah laku kognitif, humanistik dan sibernetik dan konstruktivistik ada banyak perbedaan. Jika tingkah laku terjadi tindakan dan stimulus dan respon, dan luarannya berupa penguatan kepada responden. Sedangkan kognitivisme mementingkan pemberian pengetahuan atau pengalaman berdasarkan umur.
luaran berupa hasil kognitif peserta didik. Sedangkan humanistik mengutamakan pada nilai cinta kasih, kemanusiaan pada peserta didik, dan ini lebih cocok digunakan untuk kelas yang heterogen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk perbedaan sibernetik dengan yang lainnya lebih mengutamakan pada kemampuan peserta didik yang lebih tanggap dalam menerima informasi. Dan ini pun lebih cocok apabila diberikan saat pembelajaran daring. Sedangkan konstruktivistik itu mengutamakan pada pola membangun gagasan secara relevan dengan kehidupan peserta didik. Pengalaman yang saling membantu, dan ini juga bisa membantu rekan sejawat untuk yang belum mampu mengeluarkan gagasannya. Jadi persamaan untuk semuanya sebenarnya ini merupakan teori belajar yang penting untuk dikuasai para peserta didik dan para pendidik. Sama-sama memiliki keunggulan dan pada dasarnya harus digunakan sesuai ranah seperti materi, efektivitas pembelajaran, dan kompetensi peserta didik. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa menjadi pertimbangan untuk penilaian di tugas pertama pekerti ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalam.